Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo hai teman-teman. Perkenalkan, saya Kiara dengan NIM 2213100066, mahasiswi Universitas PTIQ Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kurikulum Pendidikan Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Pada penerapannya, kurikulum di Indonesia sudah berganti sebanyak 12 kali, dimulai di tahun 1947 hingga saat ini. Faktor yang menjadi sebab perubahannya kurikulum di Indonesia secara berkali-kali ialah karena adanya faktor politik, juga karena adanya penyesuaian terhadap kemajuan iptek yang ada di Indonesia. Sebelum kita menyelam lebih dalam, ada baiknya kita mengenal tentang kurikulum terlebih dahulu. Jadi, apa sih kurikulum itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Menurut Sigma Dinata, terdapat 3 konsep mengenai kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Nah, teman-teman, pada konsep yang pertama, kurikulum ini dikatakan sebagai substansi, yang mana kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pada konsep yang kedua, yakni kurikulum sebagai suatu sistem, di mana kurikulum sendiri menjadi bagian daripada sistem persekolahan, sistem pendidikan, juga sistem prosedur kerja dengan mengikuti suatu kurikulum, melaksanakannya, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum yang diterapkan adalah terpeliharanya kurikulum, terciptanya pembelajaran yang dinamis, efektif, serta terstruktur. Kita masuk kepada konsep yang ketiga, yakni kurikulum sebagai bidang studi, di mana kurikulum ini menjadi bahan kajian oleh para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dan ahli pengajaran, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulumnya. Saat ini teman-teman, Indonesia tengah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau yang biasa disingkat sebagai KMB, tetapi sayangnya masih banyak orang yang belum mengetahui dan memahami tentang konsep pembelajaran di dalam KMB ini. Konsep pembelajaran dalam KMB sendiri mengedepankan prinsip pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif, serta mengembangkan keterampilan dan karakter pada siswa. Nah, melalui konsep ini, teman-teman, peserta didik diberikan kebebasan dalam berpikir untuk memaksimalkan pengetahuan yang harus ditempuh. Konsep kurikulum pada abad 21 menuntut peserta didik harus mandiri dan memperoleh ilmu baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Saya sangat setuju jika konsep kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan secara merata di instansi pendidikan Indonesia saat ini. Selain berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, konsep ini juga akan mempermudah guru dalam menerapkan proses pembelajaran yang inovatif. Saya rasa beban yang ditanggung guru selama ini dapat dipecahkan melalui kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu, konsep kurikulum Merdeka Belajar juga akan menjadi solusi dalam menjawab tantangan pendidikan pada era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah, untuk itu teman-teman, kita selaku kaum akademisi harus mampu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan kurikulum Merdeka Belajar di ranah pendidikan Indonesia saat ini. Perlu diperhatikan bahwasannya konsep pembelajaran dalam KMB ini dilandasi oleh 4 prinsip, yaitu yang pertama pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang kedua pembelajaran yang berbasis kompetensi, yang ketiga pembelajaran yang kontekstual dan relevan, dan yang terakhir pembelajaran yang holistik dan integratif. Di dalam kajian tentang kurikulum, ada yang namanya teori belajar. Teori belajar ini merupakan suatu perangkat pernyataan yang berkaitan satu sama lain yang disusun sedemikian rupa sehingga memberi makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian pembelajaran. Bahan kajian dari teori kurikulum sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lain. Terdapat 2 fungsi pokok di dalam teori kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai alat dan kegiatan intelektual untuk memahami pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajarannya yang dibantu oleh disiplin ilmu sosial lainnya. Dan yang kedua, yaitu sebagai suatu strategi atau metode untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan berdasarkan data-data empiris. Dalam implementasinya, tentu saja masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran pada KMB, serta ada juga tantangan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Namun teman-teman, jika konsep pembelajaran dalam KMP dapat diterapkan dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Akhir kata, sebelum saya menutup video ini, saya akan menyampaikan bahwasannya pemahaman yang baik tentang konsep pembelajaran dalam KMB adalah hal yang paling penting, adalah hal yang krusial untuk mendukung implementasi yang berhasil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan di dalam isi maupun pembawaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.